Shalom, terpuji namamu ya Tuhan, yang sungguh mengasihi kami, senantiasa bersama-sama dengan kami sampai pagi hari ini, Selasa 9 Maret 2021. Mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kesempatan indah ini. Kami mau menikmati sebelum kami sibuk dengan berbagai aktivitas kami hari ini. Karena itu, sambutlah kami ya Allah Roh Kudus sejenak di dalam Tuhan lewat doa dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kuasa hikmat-Mu nyata bagi kami, sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan ini sungguh-sungguh berbicara bagi kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon semuanya. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini 2 Tawarik pasal 29 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-17. Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang, aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai dan Yoel bin Asaria, dari Bani Merari, Kis bin Abdi dan Asaria bin Yehalelel, dari orang Gerson, Yoah bin Sima dan Eden bin Yoah, dari Bani Elisafan, Simri dan Yeiel, dari Bani Asap, Saharia dan Matanya, dari Bani Heman, Yehiel dan Yisimea, dan dari Bani Yedutun, Samaya dan Usiel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu, masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Allah dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam ke-8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Sedemikian jauh firman Tuhan, saudara. Hari ini yang mau kita renungkan diperkenankan oleh Tuhan. Satu pokok perenungan tema untuk kita pegang dan hayati hari ini, rumah Tuhan. Saudara, satu pertanyaan yang dapat kita
renungkan mengapa Hizkia kembali menguduskan rumah Tuhan. Judul perikop dari lembaga Alkitab tadi bahwa Hizkia membangun kembali rumah Tuhan. Pertanyaannya, mengapa? Karena umat Tuhan atau manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan pada saat itu. Rumah Tuhan yang sedianya menjadi tempat untuk beribadah malah dibiarkan begitu saja. Ayat 7. Rumah Tuhan tidak berperan dan difungsikan seperti fungsinya. Dikatakan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita yang ada di dalamnya. Rumah Tuhan dibiarkan seperti gudang yang beku. Tidak berarti, tidak berperan, tidak berfungsi bagi umat Tuhan. Perintah Tuhan untuk mempersembahkan korban kepadanya dilakukan di rumah Tuhan, mereka tidak hiraukan dan mereka tidak melakukannya. Hal ini membuat Tuhan murka, saudara, kepada Yehuda dan Yerusalem. Jelas sekali ayat 8. Apa yang mereka lakukan? Yaitu sudah bertentangan dengan perintah Tuhan. Karena itulah Tuhan membuat mereka menjadi kengerian. Dan mereka yang melakukan tindakan itu, yakni nenek moyang mereka, tewas oleh pedang. Dan dikatakan anak laki-laki dan anak perempuan serta istri-istri mereka menjadi tawanan penguasa perang atau yang mengalahkan mereka. Ayat 9. Kita bisa membayangkan jikalau hidup kita menjadi tawanan. Dikatakan kengerian terjadi. Anak-anak perempuan dan laki-laki mereka serta istrinya dikuasai. Tentu tindakan serta-merta boleh terjadi bagi mereka. Dan sebagai orang yang ditawan, saudara, tentu tidak bisa buat apa-apa kecuali menahan hati yang sakit, menahan air mata yang tak mampu menyaksikan, dan menahan rasa terhina, memalukan, kecewa, dan semuanya. Begitu tertekan, saudara. Ini Tuhan izinkan sebagai tindakan atau buah dari ketidakpedulian mereka terhadap rumah Tuhan, terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan memperkenankan bagaimana penderitaan terjadi bagi kehidupan mereka oleh bangsa yang menaklukkan mereka atau menguasai mereka. Sesungguhnya, saudara, kenyataan ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi peringatan bagi mereka. Tetapi rupanya mereka tidak menyadari itu. Seharusnya memperingatkan mereka tentang bahwa ada sesuatu yang Tuhan cari, yakni kekudusan rumah Tuhan yang mereka tinggalkan saat ini. Tuhan mau tempatnya, rumahnya, miliknya difungsikan pada semestinya. Kalau hal ini, saudara, kita kaitkan dengan Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25, yaitu bagaimana Yesus melakukan tindakan yang kontras terhadap apa yang umat Tuhan sedang lakukan pada saat itu, yaitu Yesus menyucikan bait Allah dengan mengobrak-abrik apa yang ada di rumah Tuhan pada saat itu. Oleh karena orang-orang yang ada termasuk jemaat atau umat Tuhan tidak memfungsikan rumah Tuhan pada saat itu. Mereka seakan menjadikan rumah Tuhan seperti pasar, di mana terjadi transaksi jual beli, terjadi penjudian, terjadi banyak kebutuhan, keegoisan manusia. Sehingga Tuhan Yesus marah, lalu membalikkan semua peralatan jualan dan perdagangan yang ada pada saat itu. Dan mengatakan, kembalikan fungsi rumah Bapakku, mengapa kamu jadikan seperti sarang penyamun? Kalau hal ini kita bandingkan, saudara, seperti itulah gambaran rumah Tuhan pada zaman Raja Hizkia ini.
Karena itu wajar saudara ketika Hizkia hendak membangun kembali rumah Tuhan dan menjadikan rumah Tuhan berfungsi kembali. Rumah Tuhan haruslah menjadi tempat untuk bersekutu, serta menjadi tempat di mana umat memuliakan dan memuji nama Tuhan, bukan sebaliknya. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberadaan rumah Tuhan, serta mengusahakan sehingga tetap menjadi tempat yang nyaman dan aman, serta harmoni ketika terjadi perjumpaan anak-anak Tuhan teristimewa dalam ibadah. Ada sesuatu yang indah dirasakan di rumah Tuhan. Saudara, pertanyaan, dalam kondisi sekarang bagaimanakah peran rumah Tuhan itu? Masihkah seperti gambaran jemaat mula-mula ketika terbentuknya persekutuan atau gereja pertama dalam Kisah Rasul pasal 2 sebagai buah dari Roh Kudus atau hari Pentakosta? Atau tidakkah sama seperti zaman Raja Hizkia yang dikatakan dalam perikop kita 2 Tawarik pasal 29 ayat 3 sampai 17? Atau tidakkah sama seperti Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25? Saudara, mungkin tidak sama persis, tapi kadangkala juga kita tidak menyadari bahwa rumah Tuhan mungkin mengalami pergeseran dalam fungsi dan perannya. Saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan, mulai dari hal yang kecil mungkinnya. Jangan biarkan kita sering memakai gereja dengan makan di gereja atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya bisa dilakukan di tempat lain. Fungsikanlah hanya untuk beribadah, hanya untuk membicarakan tentang kemuliaan Tuhan, tentang pelayanan, tentang kegiatan-kegiatan kita, rencana kita untuk melakukan ibadah-ibadah dan bentuk-bentuk pelayanan. Lebih dari itu, mari kita bergeser kepada tempat yang lain. Misalnya di sekitar gedung gereja kita ada tempat yang lebih cukup untuk mungkin silaturahmi, atau mungkin untuk istirahat, makan bersama, perjamuan kasih dan seterusnya. Sehingga kesan sebagai rumah Tuhan tetap adalah wadah menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Entah itu dalam ibadah, dalam memuji-muji Dia. Ini mungkin kurang kita sadari. Tetapi mari saudara, kita mulai dari hal yang sederhana. Saudara, saya pikir hal ini tidak sulit untuk kita lakukan. Kita tempatkan peran dan fungsi rumah Tuhan. Kalau kita mau memahami rumah Tuhan itu dari sisi fisik atau gedung gereja. Tetapi sesungguhnya, apa itu rumah Tuhan? Rumah Tuhan adalah diri kita sendiri, hati kita, pikiran kita, seluruh aktivitas kita, hidup kita. Itulah juga rumah Tuhan yang disebut adalah Ka'bah atau Soma Allah, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, kita kuduskan, jangan kita kotori, karena disitulah Allah bertahta. Kita boleh menikmati bagaimana Tuhan berperan dalam hidup kita. Roh Allah ada senantiasa pada hidup kita, dan juga tempat di mana kita bisa menikmati untuk memuliakan Tuhan dan menceritakan segala kebaikan Allah, kuasa Tuhan, termasuk memuji Dia. Disitulah juga bisa kita nikmati sebagai peran rumah Tuhan. Sekaligus juga secara fisik adalah tempat-tempat ibadah. Disitulah kita boleh satu dengan yang lain sebagai gereja, sebagai persekutuan orang percaya untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu dengan kehidupan kami, dengan apa yang terjadi di sekitar kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu terus berbicara bagi kami. Bapa di sorga, kami berdoa
untuk seluruh keluarga kami, sanak saudara kami, orang tua kami dalam segala keterbatasan mereka. Tuhan, jaga lindungi kami, kasihi kami. Kami berdoa bagi semua kami yang menderita dalam kesakitan. Tuhan, dengar erangan kami, usaha kami, sembuhkanlah Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah sakit, di tempat khusus istirahat, atau di rumah-rumah mereka. Datanglah Engkau sebagai dokter untuk menjamah tubuh mereka sehingga mereka sembuh. Antara lain, jemaat-Mu di Labuan Bajo, ada beberapa kami yang lemah tubuh. Engkau Tuhan, jamah satu persatu. Juga kehidupan hamba-hamba Tuhan, seluruh masyarakat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam duka cita, hiburkan Tuhan, tabahkanlah mereka dalam rasa kehilangan itu. Entah itu kehilangan orang tua, sanak saudara, pasangan hidup, anak-anak, cucu. Tuhan, Engkau teguhkan hati kami di dalam duka itu. Kami tetap berpengharapan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang berbahagia hari ini, karena hari khusus hidup mereka antara lain ulang tahun diri, ulang tahun pernikahan. Kau sempurnakan rasa sukacita itu. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Berkatilah kepemimpinan yang mereka terapkan dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat dan negara ini, sehingga tidak ada yang sia-sia. Engkau berkati pula kehidupan mereka Tuhan, sebagai pemimpin kami bersama dengan keluarganya, termasuk dalam pemimpin jemaat-Mu. Sebagai hamba-hamba Tuhan, Engkau berkati kami dan Engkau jamin kami Tuhan. Kami terus meneruskan dengan sukacita pelayanan ini. Kami berdoa Bapa di sorga, untuk seluruh rencana kami hari ini, karya kami, dan juga usaha kami. Apapun yang kami lakukan yang tidak melawan kehendak-Mu, senantiasa di dalam campur tangan Tuhan. Dan kami percaya itulah berkat dan jaminan. Pasti baik, bukan rancangan kebinasaan, tetapi sukacita dan kehidupan. Berkat melimpah bagi hidup kami. Terima kasih, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.